Selamat datang dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, bahagia dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Maaf mau bertanya Buya, perempuan yang solehah untuk dijadikan istri itu seperti apa? Dan laki-laki yang bagaimana yang siap mempunyai istri? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya mulai dari laki-laki yang siap untuk memberi istri, mempersunting seseorang. Jadi untuk menyunting seorang anak gadis tidak harus menunggu Anda menjadi orang yang istimewa. Kalau Anda ingin menyunting anak gadis, nunggu Anda menjadi istimewa sampai tua, mungkin tidak akan menikah. Akan tapi hidup ini adalah belajar yang tidak ada hentinya. Maka yang paling penting yang ada pada hati seorang adalah insyaf, ingin merubah diri menjadi lebih baik, menyadari kekurangannya. Maka itulah kunci dahsyat untuk menjadi baik. Begitu sebaliknya, kalau orang merasa dirinya baik terus, dia tidak akan bisa bertambah baik. Maka kunci yang pertama bagi orang yang meminang seorang anak gadis adalah siaplah dirimu untuk berubah. Biarpun mungkin Anda adalah paling jeleknya orang di kampung itu, tapi Anda sebagai orang yang punya akal sehat berhak memilih orang yang wanita yang soleh, yang baik, yang baik. Memang hari itu Anda belum soleh benar, tapi Anda punya cita-cita mulia, cita-cita tinggi untuk menjadi yang solehah. Bahkan mungkin berkata, aku ingin mendapatkan seorang istri yang bisa membimbingku. Sehingga alangkah banyaknya seorang suami yang tidak bisa membaca Al-Quran ternyata setelah menikah belajar dengan istrinya Al-Quran, belajar sholat dari istrinya ada. Tapi kuncinya keinsafan. Maka tidak ada baiknya bagi seorang laki-laki yang sombong di dalam hati. Sombong tidak ada baiknya, paling rendahnya manusia. Karena kalau sudah sombong dalam hatinya akan muncul merendahkan. Biarpun istrinya paling baik pun dia akan merendahkan, gak akan pantas menikah. Sementara istrinya juga manusia bukan malaikat, tentu ada kekurangannya, habis akan direndahkan dan dihabiskan. Maka dia akan laki-laki dungu yang tidak pantas menikah. Maka jadilah Anda orang yang seperti ini, insyaf. Insyaf, ingin membuat perubahan. Kemudian setelah itu dalam keyakinan kita, memang kita akan mendapatkan setelah itu memilih seperti apa wanita solehah. Kriteria ya, bukankah Nabi mengajarkan kriteria? Tungkahul mar'atu li arba'in. Jika engkau ingin menikah seorang anak gadis, ada 4 pilihan, 4 kriteria. Ya li jamaliha, kau mandang cantiknya. Wali hasabi li mahliha, mungkin melihat kekayaannya. Wali hasabiya, karakter sifat. Dia lembut atau kasar, emosional atau macam-macam. Ini adalah dari sini. Baru ad-din ditiniha, agama. Agama ini bukan orang alimah, bukan. Agama ini adalah tampaklah ini mungkin wanita soleh. Agama adalah rasa patuh yang ada dalam diri wanita terhadap syariat. Patuh. Mungkin dia orang yang sangat bodoh, sama kasus dengan laki-laki, tapi dia patuh. Patuh dengan syariat. Dia tidak mengerti. Membaca Al-Quran pun belepotan. Bahkan hukum fikih pun pas-pasan. Tapi kalau sudah dikatakan para ustadz, ulama, khudu, patuhnya luar biasa. Itulah solehah. Din di dalam hati ada wadah. Hatinya adalah bisa dimasuki dengan bermacam-macam kemuliaan. Ada din. Inilah kunci wanita. Tapi kalau wanitanya sama kasusnya, dia bukan wanita yang insyaf, bukan wanita yang punya din, punya agama. Agama itu kepatuhan kepada syariat. Sehingga diingatkan bantah. Oh, dari dulu saya juga gini kok, ngapain? Wah, diingatkan masih rewel. Hah? Ya, kalau ada perempuan begini cocoknya sama laki-laki yang kurang ajar tadi itu, biar berantem terus itu. Nah, kalau perempuannya seperti itu, nggak bisa diingatkan, nggak bisa dibimbing, ketemunya cocoknya laki-laki tadi yang nggak pantas ketemu, yang nggak punya insaf tadi, biar ketemu berantem perang nanti. Akan tapi ini makanya at-thayyibun lit-thayyibat, orang baik, laki-laki baik, perempuan baik. Jadi dasarnya, jadi wanita sahih adalah agama bukan menjadi seorang yang alimah, bukan.
kepatuhan kepada syariat. Diingatkan oleh seseorang, bangun malam neng. Kenapa bangun malam? Tahajud. Allah senang dengan orang bangun malam, doa dikabul. Oh gitu, semangat. Inilah yang terjadi pada ibu-ibu di kampung sana. Dia bukan seorang alim, tapi jam 3 sudah bangun malam baca Al-Quran. Barangkali 4 hari 3 hari khatam Al-Quran. Tapi yang katanya mondok bertahun-tahun tuh, lihat sholat tahajudnya tuh kadang iya kadang enggak. Duhanya pun ngebut banget, macam-macam. Nah, ini insyaf, itu wanita solehah. Jangan tergambar yang wanita solehah harus santri jebolan pondok pesantren. Ya enggak begitu dong. Keinsyafan di dalam hatinya kepada Allah, kepada kebenaran, itulah dia solehah. Diingatkan mudah, marhaba. Diingatkan oleh suaminya, iya bang makasih, kamu tidak boleh gitu sayang. Iya bang, masya Allah senang. Ini sama suaminya diingatkan, bang tidak boleh gitu. Iya. Tapi kalau sudah perempuan diingatkan langsung niup. Dari dulu juga begini, repot nikah dengan kamu. Oh tidak dong, kalau orang solehah sangat senang. Diajak bangun malam, masya Allah terima kasih. Ngomong abang, aku pikir abang dulu ganteng, ternyata setelah sering bangunin saya tahajud jadi ganteng pol. Gitu dong. Capek ini seperti itu. Jadi begitulah kisah cinta dalam kisah berumah tangga itu. Tidak harus ini seorang alim, nanti kacau dong. Oh harus ustadz, belum tentu ustadz akhlaknya nggak baik juga nggak perlu. Engkau pilih wahai anak gadisku, nggak perlu. Ustadznya nggak beradab, ustadznya sombong. Apa yang diambil dari kesombongannya? Nggak ada perlunya. Karena kalau sombong akan merendahkan dirimu. Kan sombong kepada Allah. Nggak perlu. Sama. Katanya ustadzah jebolan pondok, hafal ini hafal itu, tapi sombongnya setengah mati. Quran hafal, sombong nggak ada perlunya. Temannya iblis dia. Ngapain kau nikah dengan iblis? Jadi seperti itu, sederhana sekali. Maka benahi dirimu menjadi orang yang insyaf, tawadhu, tidak akan merendahkan. Bahkan kalau wanita, kalau laki-laki soleh, biarpun ada kekurangan yang jelas tidak akan menyebut sebagai kekurangan, apalagi bukan sebuah kekurangan. Istri yang solehah tidak akan menyebut kekurangan pada suaminya. Misalnya kurang fisiknya, naudzubillah. Mohon maaf, namanya keringat di mana-mana bau, ya enggak? Mungkin seorang istri yang solehah, dia akan berkata, ini ciri khas suamiku. Nggak akan ngatakan, kenapa baumu gitu? Coba mandi. Kalau sudah berani membicarakan fisiknya manusia, paling rendahnya perempuan. Laki-laki berani bisa menjelekkan fisiknya istrinya, paling jeleknya laki-laki. Karena fisik Allah yang menciptakan, menghadirkan. Hati-hati. Suamimu pilihan Allah, istrimu pilihan Allah. Sudah itu. Tinggal untuk menjadikan lebih cantik adalah ghaddul basar, tutup matamu, syukuri nikmat Allah. Ada muncul setelah itu adalah rasa cinta dan kasih sayang. Biarpun menikah tanpa cinta, cinta dibangun setelah pernikahan. Makanya Nabi menyebutkan, nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang soleh. Soleh bukan Ustadz soleh saja, Ustadz soleh insyaallah. Soleh, orang soleh bukan orang alim, maksudnya soleh yang dekat kepada Allah, rasa takutnya ada. Jika dia tidak mencintai anak perempuanmu, dia tidak akan merendahkan dan menghinakannya. Orang soleh, jika dia tidak mencintai anak perempuanmu, dia tidak akan merendahkan dan menghinakannya. Dan jika tetap dia tidak ngomong, tidak mengatakan aku nggak cinta kepadamu, aku nggak akan ngomong begitu, karena dia orang soleh. Orang soleh jangan bodoh-bodoh amat deh. Aku sebenarnya nikah dengan kamu nggak cinta. Kemudian jika suami itu mencintai putrimu, niscaya dia akan memuliakannya. Di saat tidak mencintai, tidak menghinakannya, akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu orang soleh. Dan anak-anakku semuanya, jadilah orang soleh.
Jadikan wanita solehah, bukan karena ilmu nanti alim, bukan. Iblis alim, terkutuk dia, sombong. Jadi seperti itu yang kita ingin, ya Allah. Insya Allah yang bertanya langsung nikah habis ini ya. Benar diri, jangan nunggu saya pengen bersama, ya sudah saya jelek, insaf, saya minta maaf, nyesel saya malam, baru ngelamar. Nggak diterima gimana? Bodoh utuh, cari yang lain lagi. Jadi harus ada target. Ngelamar tuh yang bener. Ngelamar itu yang bener. Jangan hanya, makanya repotnya kalau orang sudah jatuh cinta dulu. Ini kan masuk dalam wilayah dipaksa, dia dipaksa oleh hati yang mendahului dengan cinta, nggak bisa milih setelah itu. Kenapa kamu milih dia? Nggak tahu. Gini, kenapa kamu mau nikah dengan dia? Nggak tahu. Ada kriteria, dia soleh, dia baik, dia seperti itu ya. Itu anak-anakku yang soleh dan yang solehah ya. Benahi dirimu, maka Allah akan kirim orang yang akan bisa menyempurnakan upayamu untuk benah diri. Niat yang baik, niat karena Allah SWT.